dunia kembali terbelalak. Gaza, sebuah nama yang telah menjadi sinonim dari penderitaan, perang, dan air mata selama puluhan tahun, kini mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena ledakan bom atau runtuhnya bangunan, tapi karena satu pernyataan yang mengguncang seluruh tatanan geopolitik. Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat. Anda tidak salah dengar. Di tengah hiruk-pikuk ketegangan Timur Tengah, di saat peluru masih bersiul di atas kepala anak-anak Palestina, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kembali muncul ke panggung dunia. Dengan suara lantang dan senyuman khas yang pernah membelah opini dunia, ia mengumumkan rencana paling kontroversial dalam sejarah modern, bahwa tanah Gaza, yang selama ini dianggap jantung dari konflik Israel-Palestina, akan berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Perang di Gaza bukan lagi berita baru. Sejak 1948, sejak Nakba, hingga Intifada pertama dan kedua, Gaza terus menjadi medan pertempuran, bukan hanya militer, tapi juga ideologi dan eksistensi. Namun sejak Oktober 2023, ketika Hamas menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang, Israel melancarkan balasan paling brutal dalam sejarahnya. Lebih dari 47.000 warga Gaza tewas. Separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Seluruh kota rata dengan tanah, dunia menyebutnya genosida, Israel menyebutnya pertahanan diri. Dan di tengah reruntuhan itulah, Donald Trump muncul, dengan rencana pembangunan. 6 Februari 2025. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang tengah berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih, mengumumkan sesuatu yang tak masuk akal, Israel akan menyerahkan Gaza ke Amerika. Pernyataan itu diposting di Truth Social, platform media sosialnya sendiri. Trump menjanjikan pembangunan kembali Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Ia menggambarkan gedung pencakar langit, rumah modern, taman mewah, dan pantai bersih. Tapi, Gaza bukan Miami. Ini zona perang. Dan lebih dari 2 juta orang tinggal di sana dalam kondisi pengungsian permanen. Trump mengatakan, warga Gaza akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dan indah. Tapi kemana? Inilah bagian paling gelap dari rencana Trump. Ia tidak menyebut kemana warga Gaza akan dipindahkan. Hanya disebut daerah yang lebih aman dan indah tapi bukan di Gaza. Tidak ada negara yang secara terbuka setuju menampung 2 juta warga Palestina. Mesir menolak, Yordania menolak, bahkan Arab Saudi mengatakan rencana itu bisa menjadi bom waktu. Apakah ini akan menjadi pengusiran paksa terbesar sejak Perang Dunia Kedua? Sekjen PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa memindahkan paksa warga sipil adalah bentuk pembersihan etnis. Tapi Trump tampaknya tidak peduli. Baginya, ini soal kesempatan emas untuk membangun ulang Gaza, tanpa warga Gazanya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, langsung mengumumkan persiapan evakuasi massal dari Gaza lewat darat, laut, dan udara. Netanyahu menyebut rencana Trump sebagai gagasan luar biasa. Israel siap menyerahkan wilayah itu, tentu setelah menghancurkan basis Hamas dan memindahkan populasinya. Tapi tunggu, sejak kapan Israel begitu bersedia menyerahkan wilayah yang mereka kendalikan? Kecuali, jika wilayah itu telah dibersihkan dari perlawanan. Apakah ini kesepakatan rahasia antara Trump dan Netanyahu? Apakah ini cara halus untuk mengakhiri konflik tanpa membentuk negara Palestina? Kecaman pun datang dari seluruh dunia. Presiden Jerman menyebut gagasan Trump menakutkan dan melanggar hukum internasional. Inggris, Rusia, Tiongkok, Spanyol, hingga Australia mengecam rencana pengambil alihan Gaza oleh Amerika. Liga Arab, 22 negara, menyatakan bahwa ini adalah resep untuk kekacauan abadi. Tapi kecaman bukan aksi. Dunia bisa berbicara, tapi bisakah mereka menghentikan kekuatan gabungan Israel dan Amerika? Apakah ini menunjukkan bahwa hukum internasional hanya berlaku untuk yang lemah, dan bahwa Gaza telah berubah dari isu kemanusiaan menjadi proyek real estate skala global?
Kenapa Amerika ingin Gaza? Apakah Trump benar-benar peduli pada rakyat Palestina? Ataukah ada agenda tersembunyi di balik pembangunan spektakuler itu? Beberapa analis menyebut Gaza sangat strategis secara militer. Wilayah itu bisa menjadi basis pertahanan laut di jantung Timur Tengah, mengawasi Mesir, Laut Tengah, bahkan Iran. Yang lain menduga ada cadangan gas alam besar di lepas pantai Gaza yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Apakah ini soal kemanusiaan? Atau tentang kontrol sumber daya dan pengaruh regional? Selama puluhan tahun, dunia menjanjikan solusi dua negara, Palestina dan Israel berdampingan secara damai. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Yang ada hanya tembok, blokade, pengeboman, dan pengungsian. Dan kini, solusi dua negara justru digantikan oleh ide satu negara asing mengambil alih, Amerika. Apakah ini bentuk neokolonialisme gaya baru? Di mana wilayah yang hancur dibeli dengan janji pembangunan, dan penduduk aslinya dipindahkan seperti pion di papan catur? Hamas menolak keras. Mereka menyebut rencana Trump sebagai resep untuk kekacauan dan ketegangan. Presiden Mahmud Abbas menyerukan PBB untuk turun tangan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Tapi rakyat Gaza sendiri tidak punya suara. Mereka sibuk mencari mayat keluarga, bertahan hidup di kem-kem pengungsian, tanpa listrik, tanpa air bersih. Apakah dunia mendengar mereka? Jika Gaza diserahkan kepada Amerika, dunia akan memasuki babak baru. Apa dampaknya bagi Ukraina dan Taiwan? Apakah setiap konflik akan berakhir dengan penyerahan wilayah kepada kekuatan besar sebagai pemilik baru? Apakah ini akhir dari sistem internasional yang berdasarkan kedaulatan? Apakah ini dunia baru, di mana yang kuat mengambil alih yang lemah dengan dalih pembangunan? Rencana Trump bukan sekedar kontroversi. Ini adalah ujian bagi nurani dunia. Gaza bukan properti. Gaza adalah rumah. Rumah dari 2 juta manusia yang pantas menentukan nasibnya sendiri. Jika dunia diam sekarang, siapa yang akan diserahkan berikutnya?